warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai guru penggerak. Dan ini Bapak adalah narasumber saya untuk pengetahuan saya ini di mobil ini. Jadi ini beberapa pertanyaan, saya harap Bapak bisa membantu saya, Pak. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu tadi yang benar lawan benar. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi selama ini yang kurang lebih ada waktu beberapa bulan ya yang saya buat itu termasuk panjenengan Bu ya. Yang pertama ada kalanya waktu itu minta izin untuk mengantarkan ibu yang sedang sakit. Kemudian harus membagi tugas dengan memilih apakah di kelas ini ketika saya tinggal kosong apa yang saya lakukan. Saya punya keinginan biarlah panjenengan berangkat, di situ saya nanti akan menggantikan posisi panjenengan sehingga Pak anak-anak di situ tetap pada situasi pembelajaran sehingga anak tidak tidak rame di dalam kelas, tidak di dalam kelas sehingga proses pembelajaran juga tidak berlangsung. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan, saya ini jadi biar tidak ada satu yang dirugikan, yang jelas saya akan memprioritaskan mana yang paling utama dulu, misalkan ke tempat jaminannya. Jadi yang lebih penting adalah kesehatan jaminannya. Tapi tetap tidak meninggalkan kondisi kelas sehingga tetap pada prioritas belajar. Nah, jadi intinya panjenengan juga punya wewenang sebagai seorang anak untuk berbagi pada orang tua. Saya sendiri pun sebagai pemimpin tidak serta-merta membiarkan kelas sebagai kelas yang ramai, terbengkalai sehingga apapun itu akan meskipun itu nanti apa yang sudah saya berikan ke anak-anak termasuk pelatihan, hadis dan sebagainya bisa tertangkap ya. Jadi berempati Bapak kondisi ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika memutuskan kalau ada dilema seperti itu langkah pertama apa yang harus diputuskan? Yang pertama tentunya saya pribadi juga punya orang tua Bu ya. Jadi yang pertama adalah disiplin dalam memberikan sesuatu yang terbaik kepada panjenengan sehingga tidak ada yang dirugikan. Termasuk tugas di kelas misalkan saya berikan tugas baik itu tugas sekolah atau tugas lain sehingga tidak serta-merta anak-anak itu berjalan dalam kelas. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kalau selama ini kebetulan yang saya lakukan terkait dengan misalkan gejala yang sudah beberapa kali ini ya tidak ada hal yang membebankan siswa termasuk malah mereka itu senang dengan apa yang saya lakukan sehingga nanti anak-anak juga akan terfokus dengan apa yang sudah saya berikan sehingga nanti ke depan anak-anak bisa termotivasi dengan apa yang sudah saya berikan selama ini. Hal-hal apa saja yang selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Tantangan saya kira memang ada Bu ya tantangannya. Saya harus sendirian, sedangkan di satu sisi misalkan ada guru lain yang sama, saya juga harus berbagi tugas, misalkan dua ruang yang kosong, saya harus apa? Ya tanggung jawab intinya. Jadi intinya adalah kelas rangkap. Penanganannya Kelas rangkap. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ketika menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan etika atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur? Kalau jadwal selama ini tidak ada, karena memang sifatnya membuat ya kondisional. Kalau memang ada salah satu di antara guru yang memang punya kepentingan seperti itu ya saya silakan. Yang penting demi tujuan yang mulia, tugas yang mulia, tidak ada yang terbengkalai, jadi semua bisa dilaksanakan.
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Kepinginnya ada Bu ya, cuma karena mungkin ruangan kelas tidak memadai satu guru satu kelas, sehingga contoh kemarin ada yang tidak masuk sehingga saya harus fokus pada yang tidak masuk. Jadi intinya sendiri juga tidak apa-apa, yang penting tidak berbicara. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di dalam hidup? Pelajaran yang saya dapatkan ya, namanya punya rasa keprihatinan yang mungkin nanti akan diharapkan oleh semuanya. Jadi keprihatinan terhadap bersama ini mungkin yang butuh amat sangat kita rasakan, karena kita semua hidupnya bermasyarakat, sehingga kita nanti ke depan bisa memberikan yang terbaik. Iya, Pak. Terima kasih Mas Yu, saya dapat pelajaran berharga dari wawancara ini. Terima kasih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.